強いしけ影のランプどこが泣きかの闇素晴らしいね匂い。 Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan inquiry. Berikut ada pengertian pendekatan inquiry. Terdapat macam sumber dari berbagai para ahli. Salah satunya menurut Mujiono dan Dimyati mengemukakan bahwa pendekatan inquiry adalah sebuah kegiatan belajar mengajar yang dibuat atau dirancang untuk melatih siswa melakukan proses meneliti sebuah topik. Penelitian itu dapat terjadi bila siswa dihadapkan pada masalah yang mengandung tantangan intelektual secara bebas, terarah ke dalam kegiatan meneliti untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian ada menurut Sri Anifah, inquiry merupakan sebuah langkah belajar di mana murid dilatih untuk memecahkan sebuah masalahnya sendiri dengan persoalannya sendiri. Guru hanya membimbing proses penyelesaian masalah tersebut sehingga murid dapat mengetahui sendiri kebenaran atau kesalahan hasil penyelesaian tersebut. Dalam pendekatan pembelajaran inquiry ini, siswa dirancang untuk terlibat dalam suatu kegiatan tersebut dan membuat siswa menjadi aktif. Yang kemudian ada langkah-langkah pendekatan inquiry. Ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Sebagai seorang guru, tentunya kita haruslah memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga menstimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Menimbulkan rasa ingin tahu akan suatu hal akan membimbing siswa terhadap suatu permasalahan untuk dipelajari bersama-sama di kelas atau di kelompoknya. Maka, banyak cara guru agar dapat mengorientasi siswa kepada suatu permasalahan. Yang kedua, merumuskan masalah. Setelah rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dalam tujuan pembelajaran tersebut. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa belum memenuhi harapan guru, maka guru pun dapat memberikan pertanyaan yang akan mengarahkan siswa pada pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan konteks atau topik yang akan dibahas. Maka, sebagai guru haruslah pandai-pandai dan kreativitas dalam menyikapi hal tersebut agar siswa terpancing dan terarah untuk dapat mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang akan dirumuskan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesis. Hipotesis berisikan data-data dan informasi yang relevan untuk dapat bisa melanjutkan sebuah topik yang ingin dikaji. Perumusan hipotesis didasarkan pada informasi-informasi yang selama ini telah mereka miliki. Dan selanjutnya, yang keempat, mengumpulkan informasi atau data. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengumpulkan data yang relevan dari sumber-sumber dan informasi yang didapatkan guna untuk keberlangsungan sebuah topik yang ingin dibahas. Guru bukanlah sumber informasi utama, tetapi guru menjadi fasilitator sehingga semua kebutuhan siswa dan kelompok untuk mengumpulkan data dan informasi secara lengkap dapat berjalan dengan baik. Siswa akan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari internet, maupun eksperimen-eksperimen yang telah dilakukannya, maupun dari sumber-sumber lainnya. Kemudian yang kelima, menguji hipotesis. Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar atau informasi yang telah diperoleh, siswa kemudian akan diajak untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel atau daftar-daftar atau ringkasan yang akan mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Di sini mungkin saja terjadi semacam perbedaan antara informasi yang baru mereka peroleh dengan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses berpikir kreatif, kritis, dan analitis akan dibutuhkan, sehingga mereka dapat menguji hipotesis. Kemudian, yang keenam, menyimpulkan. Pada akhir langkah model inquiry ini, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan. Mereka masing-masing membuat hasil tentang pengujian hipotesis yang telah dilakukannya. Bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka telah mendapatkan bahwa informasi yang lama telah mereka dapatkan sebenarnya informasi yang belum tentu benar, di mana informasi baru yang mereka peroleh semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki.
Atau dengan kata lain, mereka dapat lebih dalam memahami hal tersebut dibanding sebelumnya. Ada contoh kasus yang digunakan pada pembelajaran IPS yang menggunakan pendekatan inquiry yang terdapat pada KD 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, contohnya seperti pada pendekatan inquiry ini, KD tersebut bisa dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan yang ingin dicapai. Seperti di mana pertama guru meminta siswa untuk mengorientasikan masalah terhadap peran ekonomi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian setelah mendapatkan masalah-masalah yang diinginkan dikaji, lalu siswa diminta untuk merumuskan masalah tersebut berupa guru memancing siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang ada. Lalu setelah itu siswa diminta mengajukan hipotesis yang di mana siswa memberikan data dari pernyataan yang dijelaskan tadi. Lalu siswa diminta untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari beberapa macam sumber. Kemudian lalu siswa diminta untuk menguji hipotesis yang telah mereka peroleh, di mana siswa menjelaskan kepada guru dan guru menyimak penjelasan siswa tersebut. Lalu guru dan siswa menyimpulkan terkait penjelasan pada KD 3.3 tersebut. Adapun tujuan penggunaan pendekatan inquiry yang dikemukakan oleh Jamara dan Zaidan tahun 2001, yaitu 1. Dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, dapat membuat peserta didik tidak hanya mendapatkan materi dari guru saja. Yang ketiga, dapat melatih peserta didik memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang keempat, dapat memberi pengalaman belajar seumur hidup kepada peserta. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran problem solving. Pengertian problem solving. Menurut Hidayati berpendapat bahwa model pembelajaran problem solving atau metode pemecahan masalah didasarkan pada kesadaran terhadap kenyataan bahwa mengajar bukanlah sekedar berpidato dan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi mengajar adalah untuk meneliti dengan seksama, mencari, menyelidiki, memikirkan, menganalisis, dan sampai menemukan. Sedangkan menurut Pepkin, strategi pembelajaran problem solving adalah suatu strategi pembelajaran yang melakukan pemutusan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah atau memilih dan mengembangkan tanggapannya tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir. Keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir. Adapun langkah-langkah dalam pendekatan problem solving. Menurut Dewe dalam Megulo, 1. Merumuskan masalah. Kemampuan yang diperlukan adalah mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua yaitu menelaah masalah. Kemampuan yang diperlukan adalah menggunakan pengetahuan untuk memperinci, menganalisis masalah dari berbagai sudut. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Kemampuan yang diperlukan adalah berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat alternatif penyelesaian. Yang keempat yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian. Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan mencari dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar atau tabel. Yang kelima yaitu pembuktian hipotesis. Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan menelaah dan membahas data, menghubung-hubungkan dan menghitung serta keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan membuat alternatif penyelesaian, kecakapan menilai pilihan dengan memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Contoh kasus dalam pembelajaran IPS. Seperti pada contoh kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dengan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN. Yang pertama yaitu guru akan menyajikan fenomena yang mengandung masalah sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah itu siswa diminta untuk merumuskan masalah yang diberikan oleh guru, kemudian menelaahnya dan menganalisis masalah tersebut.
Setelah itu, siswa diminta untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Kemudian, siswa mengumpulkan dan mengelompokkan masalah yang ada. Selanjutnya, hal yang dilakukan adalah pembuktian hipotesis dan tahap terakhir yaitu menentukan pilihan penyelesaian masalah yang ada. Tujuan pendekatan problem solving. Yang pertama yaitu siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua yaitu kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Yang ketiga yaitu potensi intelektual siswa meningkat. Yang terakhir yaitu siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan Science Technology Society. Yang pertama, pengertian pendekatan Science Technology Society. Pendekatan Science Technology Society merupakan salah satu pendekatan yang menghubungkan antara pembelajaran sains di dalam kelas dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang ada di sekitar siswa. Melalui pendekatan ini, siswa dilatih untuk memadukan pemahamannya tentang dunia alam atau sains dengan dunia buatan manusia atau teknologi dan dunia sosial. Selanjutnya, yang kedua, tahap-tahap pendekatan Science Technology Society. Yang pertama, tahap inisiasi atau memulai, yang dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat memahami materi yang akan dipelajari. Yang kedua, tahap pembentukan konsep, yaitu pada tahap ini guru membantu siswa untuk memilih masalah yang terdapat pada materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, tahap aplikasi konsep, yaitu pada tahap ini guru mengarahkan siswa untuk menganalisis dan mengaplikasikan materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tahap pemantapan konsep, yaitu pada tahap ini guru memberikan penjelasan terhadap kata-kata kunci yang sulit dipahami siswa. Yang terakhir, yang kelima, tahap penilaian, yaitu pada tahap ini guru mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep yang telah dipelajari. Contoh pendekatan Science Technology Society dalam pembelajaran IPS pada KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dalam pendekatan Science Technology Society, pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya, guru membantu siswa memilih masalah yang terdapat dalam KD di atas. Kemudian, guru mengarahkan siswa untuk menganalisis atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan kata-kata kunci yang sulit dipahami siswa. Dan yang terakhir, guru mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep yang ada pada KD di atas. Pendekatan Science Technology Society memiliki tujuan yang pertama mengetahui prestasi belajar dan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan pendekatan pada materi yang akan dipelajari. 2. Mengetahui tingkat kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan STS. 3. Mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan pendekatan STS pada pelajaran materi yang akan dipelajari.夜の街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねねえうちにおいで